Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan membahas soal UMPTKIN tahun 2015 dengan kode soal 104. Jadi yang kita bahas adalah soal kimianya. Kita mulai dari nomor 31. Bila pada pabrik pembuatan amonia dengan proses Haber-Bosch digunakan 3.000 liter gas hidrogen dan 3.000 liter gas nitrogen, maka kondisi akhir reaksi adalah, di sini adalah proses pembuatan amonia. Amonia itu adalah NH3. Jadi, NH3 itu terbentuk dari ada NH3 gas yang terbentuk dari yang namanya nitrogen, N2 gas, ditambah dengan si H2 gas. Nah, kita setarain terlebih dahulu. Di sini N-nya 2, di sini 1, berarti di sini kali 2. H-nya 6, di sini H-nya 2, berarti di sini kali 3. Nah, karena di sini semuanya adalah berfase gas, maka nanti berlaku perbandingan volume ini sama dengan perbandingan koefisien, atau ini sama dengan perbandingan yang namanya mol. Nah, dari sini dikasih tahu katanya 3.000 liter gas hidrogen. Berarti dikasih tahu adalah volume dari si hidrogen itu 3.000 liter. Kemudian volume dari si nitrogen ini juga sama, diketahui adalah 3.000 liter. Yang ditanya adalah seperti ini. Nah, dari sini berarti kita tulis dulu persamaan reaksinya. Persamaan reaksinya adalah yang ini ya. Berarti N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Nah, kita gunakan MBS, mola-mola bereaksi sisa. Mola-mola dari si N2 3000, berarti sini 3000. Kemudian H2 juga sama 3000. Oke, ini belum ada. Nah, di sini kita tentukan mana yang habis. Yang habis itu adalah mol dibagi koefisien yang paling kecil. 3000 bagi 1 3000, 3000 bagi 3 1000. Berarti yang paling kecil adalah si H2. Berarti H2 yang habis, di sini kita buat 3000 habis. Nah, mencari yang di sini berarti tinggal perbandingan koefisien. Itu 1/3 dikali 3000. Berarti jadinya 1000. Nah, di sini berarti 2/3 kali 3000. Berarti jadi di sini adalah 2000. Nah, di sini kurang 3000 kurang 1000, ini berarti 2000. Di sini berarti ditambah ya, berarti jadi 2000. Nah, kita tinggal pilih. N2 habis bereaksi salah ya, N2 itu ada bersisa. H2 habis bereaksi dan N2 bersisa 2000. H2 habis bereaksi, N2 sisanya 2000. Benar ya? Berarti jawabannya adalah bola. Berikutnya soal nomor 32. Suatu kawasan industri pengolahan batu bara membuang limbah gas ke udara bebas. Setelah beberapa lama di kawasan tersebut terjadi gejala bahwa kendaraan menjadi mudah berkarat. Apakah yang paling berpengaruh terhadap kerusakan tersebut? Berarti kerusakan akibat dari pembuangan gas pada pembakaran batu bara. Jadi, pada pembakaran batu bara, ini nanti kandungan sulfurnya itu lebih banyak. Jadi memiliki yang namanya kandungan sulfur atau S. Nah, kandungan sulfur ini jika nanti dibakar, kan, kandungan sulfur dibakar akan menghasilkan yang namanya gas sulfur dioksida atau SO2.
yang secara langsung maupun tidak langsung. Nanti ini yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengganggu kehidupan manusia. Jadi dia ini gasnya ini dapat mengganggu kehidupan manusia. Dan kemudian dapat menyebabkan sesak napas. Ini juga dapat menyebabkan sesak napas. Kemudian hujan asam, kemudian korosi. Nah, jadi apabila gas SO2 atau sulfur dioksida ini dalam udara lembab atau berair, jadi dalam udara lembab atau berair, ini akan menghasilkan asam sulfat. Jadi dia akan menghasilkan yang namanya asam sulfat. Atau persamaan reaksinya adalah SO2 ditambah H2O, ini akan menghasilkan H2SO4, akan menghasilkan asam sulfat. Inilah yang menyebabkan perkaratan tadi pada kendaraan. Sehingga jawabannya adalah yang kalau A, karbon dioksida, salah ya, karbon monoksida, sulfur dioksida, benar tadi, sulfur dioksida karena bereaksi dengan air membentuk H2SO4. Ini gas nitrogen, salah ya. Maka jawabannya adalah cantik. Soal nomor 33. Pada pembenahan kota, pemerintah membangun gorong-gorong yang terbuat dari besi. Untuk menghindari terjadinya korosi pada besi, maka zat yang dapat digunakan untuk melindungi besi dari korosi dengan metode katodik adalah, untuk nomor 33 itu adalah supaya korosi itu terhindar, yaitu dengan cara yang namanya proses katodik. Nah, proses katodik atau metode katodik itu sendiri, jadi metode katodik ini adalah metode perlindungan logam. Jadi ini metode perlindungan logam terhadap yang namanya korosi. Jadi perlindungan logam terhadap si korosi tersebut. Nah, ini dia biasanya digunakan untuk memproteksi atau melindungi ya. Jadi untuk memproteksi struktur logam atau pipa yang berada di dalam tanah dan lingkungan air laut. Jadi proteksi katodik ini adalah metode anoda korban, artinya ada logam yang dikorbankan biar supaya logam lain itu tidak berkarat. Jadi saya tuliskan. Jadi di sini proteksi katodik ini adalah metode anoda korban dapat dilakukan. Di sini dapat dilakukan dengan menghubungkan
anoda korban terhadap material yang akan diproteksi. Jadi anoda korban terhadap material yang akan diproteksi atau dilindungi. Nah, biasanya logam yang sering digunakan. Jadi biasanya ada logam-logam yang sering digunakan sebagai anoda. Logam yang sering digunakan sebagai anoda. Anoda itu berarti adalah logam yang mau dikorbankan. Jadi logam yang dikorbankan. Yaitu biasanya ada yang namanya magnesium, aluminium, dan zinc. Sehingga metode proteksi katodik yaitu si magnesium, karena lebih mudah dioksidasi atau mengalami oksidasi pada anoda. Maka jawaban nomor 33 adalah dodol. Nomor 34, sepotong es dimasukkan ke dalam botol plastik dan ditutup dengan rapat. Dalam jangka waktu tertentu, es mencair dan suhunya sama dengan suhu ruangan. Reaksi yang terjadi adalah, baik, untuk soal nomor 34, yaitu di sini terjadi yang namanya perubahan, berarti terjadi yang namanya perubahan es itu menjadi cair. Berarti kalau ini es mencair, berarti dari perubahan es menjadi cair. Kalau perubahan es menjadi cair, itu karena dia memerlukan yang namanya energi. Biasanya dia memerlukan energi itu nanti dalam bentuk yang namanya kalor atau panas. Persamaan reaksinya itu adalah H2OS, berarti solid ya, ditambah kalor karena dia menyerap yang namanya kalor atau panas, menghasilkan H2O dalam bentuk liquid atau larutan. Nah, kalor yang diperlukan, jadi tadi kan dia menyerap kalor. Jadi kalor yang diperlukan untuk mencairkan es, ini diserap dari lingkungan sekitarnya, yaitu botol dan udara. Jadi botol dan udara yang berada di luar. Nah, ketika es mencair, jadi ketika es itu mencair, es itu dia menyerap panas. Jadi es ini dia menyerap yang namanya panas atau kalor dari botol. Sehingga suhu botol akan turun sampai mendekati suhu es, sampai mendekati yang namanya suhu es. Nah, berarti di sini bisa kita simpulkan dari H2O solid menjadi H2O cair itu memerlukan kalor. Jadi kalau memerlukan kalor itu adalah reaksinya reaksi endotherm. Sehingga untuk nomor 34 jawabannya adalah bola.
Nomor 35. Pada proses penyempuhan sebuah cincin besi dengan tembaga dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi ini ada gambarnya. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, maka yang perlu dilakukan adalah Nah, untuk nomor 35 yaitu ini dia mengenai yang namanya proses penyepuhan. Penyepuhan atau electroplating. Jadi kalau pada proses penyepuhan nanti ada dia logam yang disepuh. Jadi ada logam yang disepuh atau dilapisi. Nah, biasanya logam yang disepuh atau dilapisi itu kita letakkan sebagai katoda. Sedangkan logam pelapisnya, berarti yang melapisi itu, berarti pelapisnya, itu kita letakkan sebagai anoda. Nah, nanti di sini ada yang namanya larutan elektrolit. Jadi ada yang namanya larutan elektrolit. Larutan elektrolitnya itu biasanya digunakan adalah elektrolit yang mengandung logam pelapis. Jadi dia harus mengandung yang namanya logam pelapis. Oke. Berarti di sini pada elektrolisis kita ingat adalah kenapel. Berarti kenapel. Katoda negatif, berarti negatif itu adalah katoda, berarti ini katoda. Anoda positif, berarti ini adalah anoda positif. Kemudian ingat krau, berarti katoda reduksi, berarti nanti di sini dia mengalami reduksi, penurunan beloks. Anoda adalah oksidasi atau kenaikan beloks. Nah, agar hasilnya maksimal diperoleh biar supaya cincin besinya ini terlindungi oleh tembaga, ya kan? Maka yang harus dilakukan adalah, ini ada larutan elektrolit. Larutan elektrolitnya itu adalah tembaga 2 sulfat atau CuSO4. Jadi kalau CuSO4 kita ionisasi menjadi Cu2 positif tambah SO4 2 negatif. Katoda. Katodanya adalah logam besi. Karena di sini Cu2 positif, maka persamaan elektrolisisnya tetap Cu2 positif tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Anoda yang digunakan adalah elektroda tembaga. Tembaga ini adalah non-inert. Berarti yang di anodanya kita buat persamaan reaksi si tembaga itu sendiri. Berarti Cu menjadi Cu2 positif ditambah 2 elektron. Itu di anoda. Nah, di katoda itu kan terbentuk yang namanya endapan dari tembaga. Berarti endapan tembaga yang di katoda itu ini nanti dia melapisi cincin pada besi. Jadi cincin pada besinya ini dilapisi oleh yang namanya si tembaga. Nah, ion tembaganya ini kan menghasilkan tembaga. Itu berasal dari mana? Dari yang namanya larutan elektrolit. Kalau nanti misalnya larutan elektrolitnya tidak cukup untuk melapisi si tembaga, bisa kita ambil dari si anodanya. Karena ini nanti menghasilkan Cu2 positifnya itu nanti akan dirubah lagi menjadi si Cu. Jadi reaksinya berlangsung terus-menerus sampai selesai. Nah, kan dia bilang gini, untuk memperoleh hasil yang maksimal, berarti ada faktor-faktor yang mempengaruhi supaya hasil yang diperoleh itu maksimal adalah antara lain ada faktor suhu, kemudian potensial arus listrik, kemudian konsentrasi pada ionnya, nilai pH, dan waktu pelapisannya. Nah, dari sini berarti kita cek menambah padatan tembaga. Jadi kalau menambah padatan tembaga ini tidak memberikan hasil yang maksimal ya, tidak memberikan hasil maksimal. Menaikkan suhu larutan elektrolit. Ya, tadi faktornya adalah dengan cara menaikkan suhu larutan elektrolitnya supaya biar ini nanti dia mengalami ionisasi sempurna menjadi Cu2 pos tambah SO4 2 min. Menambahkan padatan besi salah, mengubah arus listrik juga salah. Maka untuk nomor 35 jawabannya adalah bola. Oke, demikian video kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat.
Terima kasih.